Halo teman-teman, pernahkah kalian punya pasangan yang umurnya lebih tua dari kalian? Beda 4 atau 5 tahun mungkin hal biasa. Tapi apa jadinya jika pasangan kalian bisa menua 10 kali lebih cepat atau bahkan belasan kali lebih cepat daripada kalian? Jika ingin tahu, pas banget nih. Kali ini kita bahas film Jepang yang judulnya Love Like the Falling Petals. Bercerita tentang satu pasangan yang ceweknya memiliki penyakit yang membuatnya menua lebih cepat. Gimana keseruannya? Langsung saja kita mulai. 予定とかあるんですか？もう全然です。朝倉さんは相変わらずお忙しいんですか？いえ。Film diawali dengan seorang fotografer bernama Haruto. Beberapa waktu yang lalu, ia bertemu dengan seorang gadis penata rambut amatir yang bernama Misaki. Pertemuan itu membuat Haruto yang belum pernah jatuh cinta, mulai merasakan suka dengan tingkah laku Misaki yang terlihat menyenangkan. Hari itu tanpa sengaja Misaki memotong bagian dari telinga Haruto. 有明さんが泣いていた。僕のちっぽけな耳たぶの。Ia benar-benar merasa bersalah. Sebagai permintaan maaf, Haruto boleh meminta apapun kepadanya. Dan dengan sedikit memberanikan diri, Haruto ingin Misaki bersedia berkencan dengannya. 僕とデートしてください。Ia benar-benar terkejut. Ia yang berasal dari keluarga sederhana yang hidup dengan kakaknya tanpa ada kedua orang tuanya, merasa senang dan sedikit dibuat tidak karuan dengan ajakan kencan Haruto. Itu pertama kalinya ia diajak berkencan. Dan beberapa waktu berlalu, sifat Misaki yang menyenangkan benar-benar berhasil membuat Haruto jatuh cinta. Namun Haruto mendapat sedikit masalah pada pekerjaannya. Ia pun memutuskan untuk berhenti, padahal sebenarnya pekerjaannya tersebut merupakan jalan bagi Haruto untuk mencapai keinginannya, yaitu menjadi fotografer terkenal. Ia menceritakan hal itu kepada Misaki, dan Misaki ingin Haruto bekerja lebih giat dan menggapai keinginannya tersebut. すっごいムカつくんですけど。大体まだ何もしてないのに夢諦めるとかありえないんですけど。 Haruto tersentuh dengan perkataannya dan berjanji akan menggapai keinginannya tersebut. Dari pertemuan itu, Misaki terlihat sangat senang. Kadang ia tersenyum sendiri memikirkan Haruto. はい。 Namun, masalah kembali terjadi. Misaki melihat ada beberapa uban yang tumbuh di kepalanya. Tanpa memikirkan hal itu, ia menikmati pertemuannya dengan Haruto, dan ia juga mengatakan bahwa ia ingin Haruto menjadi kekasihnya. Mereka pun resmi jadian. Hari demi hari mereka lewati dengan sangat menyenangkan. Menonton film, berlari di tengah kota, dan tertidur di dalam bus merupakan kenangan yang indah. Suatu hari Haruto pergi ke tempat tinggal Misaki. Di sini pertama kalinya ia bertemu dengan kakaknya Misaki yang sedikit kurang menyukainya. Namun hal itu tidak menjadi penghalang cinta Haruto kepada Misaki. Malam harinya Misaki merasakan sakit yang begitu kuat pada tubuhnya. Ia pun dibawa ke dokter. Di sini hal yang tidak diinginkan terjadi. Misaki mengidap penyakit yang tidak biasa, di mana dalam waktu yang cepat, ia akan menua belasan kali lebih cepat dari orang normal. Hal itu terasa tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Misaki menyembunyikan hal itu dari Haruto. Ia tetap menikmati hari-harinya dengan Haruto seakan tidak ada hal yang terjadi pada dirinya. Memikirkan betapa menyedihkannya dirinya, Misaki memutuskan untuk menemui Haruto dan menghabiskan satu malam berdua di tempat tinggal Haruto. Yosh, 今日は泊まってくぞ。俺、何も持ってない。 Setelah itu ia menghilang tanpa memberikan kabar.
Orang-orang terdekat Misaki mengatakan bahwa Misaki telah pergi ke kota lain yang tempatnya tidak begitu jelas. Kakaknya Misaki juga mengatakan hal yang sama kepada Haruto. Namun Haruto yakin bahwa Misaki masih tinggal di sana. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, ia mengirimkan sebuah surat kepada Misaki, berharap agar Misaki menghubunginya. Merasa masih sangat mencintai Haruto, Misaki pun menghubunginya. Di sini ia berbohong, mengatakan bahwa ia kembali ke tempat mantan kekasihnya yang dulu dengan alasan ia masih mencintainya dan tinggal bersama. Ia ingin Haruto melupakannya. Waktu semakin banyak berlalu. Keadaan Misaki semakin parah. Ia selalu mencari tempat pengobatan dengan bantuan kakaknya. Begitu banyak waktu dan uang yang kakaknya habiskan, hingga hal itu mempengaruhi hubungan kakaknya dengan kekasihnya, yang sebenarnya mereka sudah ingin menikah. Namun karena keadaan Misaki, mereka menunda hal itu. Di sisi lain, Haruto mulai mencari jati dirinya menjadi seorang fotografer handal, dan Misaki selalu teringat kepadanya. Diam-diam ia sering pergi ke tempat kerja Haruto, dan melihat wajah Haruto selalu membuatnya menangis. Suatu hari kakaknya Misaki memberinya sebuah hadiah penutup kepala, karena sebentar lagi akan turun salju. Saat itu kakaknya Misaki melihat sebuah kertas yang bertuliskan, Misaki ingin bertemu Haruto. Karena itu, kakaknya Misaki menemui Haruto. Ia menjelaskan alasan Misaki tidak ingin menemuinya dan tentang penyakit yang ia derita. Ia juga meminta maaf atas perlakuannya yang kurang baik sebelumnya dan memohon kepada Haruto agar menolong Misaki dari kesengsaraannya. Walaupun tidak bisa menatap wajah Misaki lagi, tapi mulai saat itu Haruto menemui Misaki dan menceritakan hal-hal indah di depan pintu kamar Misaki. Dan keadaan itu membuat Misaki senang. Haruto mengatakan bahwa beberapa waktu lagi, ia akan mengadakan pameran foto-foto yang ia ambil sendiri. Dan ia berharap Misaki datang ke acara itu. Sebenarnya Misaki sangat takut untuk pergi. Namun kakaknya menguatkannya. Karena itu kesempatan terakhir bagi Misaki untuk bisa memperlihatkan dirinya kepada Haruto. Tidak tahu respon seperti apa yang Haruto perlihatkan nantinya. Dari foto-foto yang Haruto pajang di pameran itu, Misaki sadar bahwa Haruto menyukainya dengan sangat tulus. Tapi masalahnya mereka tidak bertemu di tempat itu, karena Haruto pergi ke tempat tinggal Misaki. Dan karena itu pula, ia langsung kembali mencari keberadaan Misaki, yang saat itu ia terjatuh di salju. Haruto melihatnya dan menemuinya. Ia mengambilkan penutup rambut yang terjatuh. Namun ia tidak menyadari bahwa wanita tua yang ia tolong itu adalah Misaki. Dan Misaki tersenyum akan hal itu. Kemudian, kabar mengatakan bahwa Misaki telah tiada. Hal yang begitu menyedihkan untuk kisah cinta Haruto. Hari itu ia meminta izin untuk masuk ke kamar Misaki. Di sini ia sangat terkejut melihat ada penutup rambut yang persis ia lihat saat menolong wanita tua sebelumnya. Yang menyadarkannya bahwa wanita tua itu adalah Misaki, wanita yang sangat ia cintai. 僕は気づけなかった。
Sebelum kematiannya, Misaki sempat menulis surat untuk Haruto yang isinya menjelaskan bahwa ia sangat bahagia bisa bertemu dan berkencan dengan Haruto. Ia juga berharap agar Haruto menjalani harinya dengan rasa senang. Hal itu menguatkan Haruto untuk terus berjalan ke depan dengan rasa senang. 君が病院でデートに誘ってくれてよかったよ。よかったよ。ほんの少しだったけど、あげた時言ってくれたよね。美咲さんをずっとずっとこれからも私は Dan film pun berakhir. Ada yang baper nggak? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video baper berikutnya.